Halo Kak, Oke, halo Radit. ya Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke ya. Baru masuk sekolah kapan berarti? Baru minggu ini Kak, tanggal 5 kemarin. Oh, 5 kemarin ya. Dari libur 2 minggu ya? Iya, 2 minggu Dua Kak. minggu ya. Ada kemana nggak Radit? Enggak sih Kak, waktu itu sakit soalnya. Oh, oke. Berarti Habis nggak. Hmm? pelantikan ini juga Kak, yang pencinta alam. Oh, pelantikan pencinta alam. Radit juga pencinta alam berarti? Iya, Oh, berarti udah apa? Sial berarti. udah Kak, iya betul. Oh, Udah Slayer, sial. Hmm? udah pakai Slayer. Oh, udah make sial ya berarti sama ya? Iya, Hmm, oke. Kemarin berarti kalau misalnya udah dapet sial, udah dibantai dong Radit ya? Enggak. udah Kak, udah iya. Gimana dibantainya? Lumayan Kak, dari Hmm. awal aja udah disuruh jalan 5 kilo, bobo carrier. Oh, oke. Itu jalan atau mendaki? Mendaki Kak, Oh, mendaki. Oh, mendaki gunung ya berarti ya? iya. Gunung apa berarti, apa, Radit? Gunung Halimun Kak, yang di deket Salak. Jawa Barat itu? Iya, di Bogor. Oh, Gunung Halimun. Ya. Terus 3 hari diapain 2 lagi? Yang dibentak-bentak gak? pasti cuma Oke. motor Ada berapa orang yang sial kemarin, Radit? ada berapa ya? 15-an lah Kak. Wah, banyak itu. Iya, Lumayan lah. Hmm. itu juga ada yang beberapa nggak ikut Kak. Dari biasanya 20-an ya lebih ya. Iya, 20-an lah kalau ikut Hmm. semua. Iya, aku juga waktu apa ikut Mapala kemarin Iya, itu ada 20 lebih yang apa yang ikut sampai Pradiksar namanya. Jadi sebelum itu ada Pradiksar itu yang ikutan banyak. Tapi yang banyak resminya yang juga. Diksar benar-benar Diksarnya itu cuman berapa? Cuman 12 orang. Apa? Oh, ya lumayan juga ya Kak. Mm-mm, sama ya. Berarti si Spala ya di situ ya. Ya Kak, Sispa. Spala ya. Mm-mm, oke. Itu tahap selanjutnya berarti apa? Apa Kak? Tahap Yang di selanjutnya? Hmm? eh, apa ya, palingan kegiatannya nggak tahu sih Kak. Hari ini aja nggak Hmm. ada. Oh, biasanya ada ya berarti ya. Palingan nunggu kelas 11 Kak, pas kelas 11. Hmm, oke. Oh, kamu masih kelas 10 ya berarti ya? Iya Kak, masih kelas 10. Masih ada apa? Masih ada 2 tahun lagi kan ya buat Iya, ke adik kelas ya. Oke ya. Oke, Adit. trigonometri Kak sekarang. Trigonometri ya. Nah, sebenarnya kalau kamu pecinta alam, Radit, pasti udah nggak Ya, asing sama navigasi darat ya berarti ya. iya, yang Eh, kompas. ya, betul yang kompas. Kita menentukan jarak ya, menentukan Iya, jarak. Nah, kegunaan trigonometri ini itu ketika kita mau mencari apa ya? Jarak dari kita ke puncak ya. Jarak dari kita ke puncak itu berapa kilometer kan ya? Kan biasanya iya, ini gunung nih ya. Ini gunung misalkan ya. Ini kita misalkan, misalkan kita. Kita kan pasti di sini misalkan jarak di peta kan gini ya, misalkan peta nih. Ini peta. Misalkan peta ya. iya, Ini peta. Ini misalkan kita. Ternyata jarak ke puncak ini, ke puncak gunungnya, ini puncak, ternyata cuma 1 kilometer, Pak. Apa? Ini kita ya. Ini kita. iya Kak. Misalkan Radit ya. Radit.
Ini Radit. Radit mau ke puncak, pas kamu ukur ke peta berapa kilometer? Misalkan 1 kilometer ya. Misalkan satu Iya. kilometer. 1 kilometer. Apakah eh apakah kita ngitungnya kayak gini doang? Padahal Enggak, Kak. sebenarnya 1 kilometernya apa di sini? Dari sini ke sini kan ya? Betul nggak? Iya, benar, Ini Kak. 1 kilometer. Ternyata pas kamu mendaki, kenapa 1 kilometernya lama banget? Kira-kira kenapa di situ? Kenapa lama? Soalnya kenapa lama ya, Kak? Hmm, Karena yang di peta itu bentuknya datar kan ya? Datar. Bentuknya Iya, Kak, betul. datar. Sedangkan gunung gimana? Gunung itu banyak itunya, Kak. Naik turun. Naik turunnya ya. Nah, di sini kita menggunakan apa? Elevasi ya. Ya, Menggunakan elevasi. elevasi ya. Jadi sebenarnya kita menghitung jarak ini ya, apa? Radit ya, menghitung ini. Ya, Ternyata jaraknya lebih panjang nggak dari dugaan kita 1 kilometer ini? lebih panjang, Kak. Lebih panjang ya. Nah ini kalau kita tarik ketinggiannya, maka kita bisa nemuin berapa jarak dari apa? Dari kaki gunung ke titik puncak gitu ya. Misalkan di sini dapat 5 kilometer gitu. Oke? Paham ya Oke, Radit Kak. ya? Nah, di situ penggunaan trigonometri itu seperti ini ya. Jadi kalau Itu misalnya ngebentuk kita ini tiga gitu. trigonometri itu sebenarnya segitiga siku-siku ya. Jadi wajib Iya, harus segitiga siku-siku. Ini kan segitiga siku-siku ya. iya Segitiga ngebentuk. siku-siku gitu ya. Oke? Oke, Kak. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sini. Jadi di sini di peta materinya di sini penamaan sisi segitiga siku-siku. Jadi nanti apa? Kita bakal apa ya? Lebih mengenal ya, lebih mengenal Iya, si penamaan sisi segitiga siku-sikunya gitu ya. Jadi iya. lalu nanti kita masuk ke perbandingan trigonometri ya, tangen. Nah, nanti kita akan masuk ke Oke. perbandingannya yaitu sin, cos, dan tangen ya. Ada sin, Baik. ada cos nanti, lalu nanti ada tangen. Kita akan bahas perbandingan trigonometri ini ya, gitu. Iya, Terus kegunaan perbandingan trigonometri tangen ya. Nah, ini kegunaannya buat apa? Ya ini ya, di iya. sini. Kita bisa hitung jarak atau tinggi suatu benda tanpa harus kita mendaki dulu ya. Jadi cuman modal misalkan sudut sama satu sisi aja kita udah bisa nentuin panjang sisi tertentu itu berapa ya gitu. Iya, Kak. Oke, Radit, paham ya? Oke, Kak. Mm-mm. Paham. Itu. Terus ini perbandingan trigonometri pemanfaatannya memanfaatkan sin dan kosinus dan sudut istimewa perbandingan trigonometri ya. Jadi kita akan mengenal dulu pertama penamaan sisi pada segitiga siku-siku ya, gitu. Nah, sebelumnya kita harus ingat dulu ya teorema Pythagoras. Mungkin Oh iya, pernah. udah pernah dengar ya teorema Iya, Pythagoras ya. Hmm. Jadi teorema Pythagoras itu mengatakan kalau kita punya sisi miring yang dikuadratkan, ini sisi yang paling panjang ini kalau dikuadratkan atau C kuadrat itu sama aja kayak panjang dari sisi tegaknya, misalkan yang B B, kuadrat berarti ditambah dengan sisi yang satunya lagi, aku A kuadrat ya, aku agak. A kuadrat Berarti gitu. ini dari sisi miringnya ya, Kak? Kalau misalkan berdasarkan sisi miringnya ya, betul. Iya. Jadi kalau misalkan sisi C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat ya. Kuadrat. Ya, Ingat Kak. biar hilang kuadrat di sini gimana? Kalau mencari C doang, kuadrat itu kalau pangkat 2 hilang harus kita apakan? Lawan dari Nah, pangkat dari pangkat tuh akar ya, Kak? akar. Berarti kita harus akarin ya. Kita akarin Iya, biar kuadratnya hilang. Artinya kalau kita akarin yang bagian kiri, apa yang kita lakukan di bagian kanan? sama juga, Adit? Kak. Ya, Betul, kita harus akarkan ya, iya. gitu. Jadi akar dari C kuadrat hasilnya apa?
Hasilnya berarti C doang ya, Kak? C doang, betul Radit ya. Jadi C sama dengan ya ini akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat gitu ya. Oke, Oke. tuh ya. Jadi kalau misalkan sisi sisi ini dikuadratkan, sorry. Kalau misalnya kita mau mencari C berarti akar dari B kuadrat tambah A kuadrat Oke. gitu ya. Tapi beda kalau misalkan kita mau mencari A-nya atau B-nya, Radit ya. Kalau mau mencari A-nya misalkan, ya artinya kita Hmm. harus akar dari sisi miringnya. Sisi miringnya itu yang mana? Yang C Sisi berarti ya, miring. Kak? Yang C ya. Selalu mulai dari yang C ya. Jadi akar dari C kuadrat dikurangi. Ingat ya, dikurangi Iya. ya. Ini aku merahin ya. Dikurangi dengan Kuadrat. B kuadrat ya. B kuadrat gitu. Sedangkan untuk mencari B gimana berarti? Berarti Tinggal sama ganti juga ya, Kak? doang. Hmm? Dikurangin juga, Kak? C kuadrat, Betul. C kuadrat dikurangi A kuadrat. A kuadrat. Betul ya. Gitu. Oke. Jadi itu mencari Oh, panjang sisi panjang sisi miring, sisi tegak dari segitiga siku ya. Gitu. Oke. berarti kalau yang selain mencari panjang sisi miring itu dikurang berarti ya, Kak? Betul. Kalau misalkan sisi selain sisi miring itu disebutnya sisi tegak ya. Jadi ini Sisi tegak. sisi tegak, ini juga sisi tegak gitu ya. Ya. Tapi nanti di sin kostan kita nggak menggunakan kata tegak. Nanti kita menggunakan kata depan, kata samping, dan kata miring gitu ya. Ya. Jadi tegak ini memaksudkan yang nggak miring ya. Selain dari miringnya itu tegak gitu ya. Jadi A itu Ya. tegak, B itu tegak. Kalau misalkan Jadi, sisi tegak berarti kita C kuadrat dikurangi sama sisi sisi lainnya ya. Gitu. Oke? Paham ya oke, Raditya? Kak. Mm-mm. Ah, Oke. Nah ini sebenarnya cuman ini doang ya, kayak yang Kak, tadi ya. Kalau C kuadrat sama Mas. dengan A kuadrat plus B kuadrat, kita kan akarin ya ini ya. Ini kita Iya. akarin juga. Berarti ini nanti Ya, jadinya C Kak. sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat gitu Gitu. ya. Ini juga sama ini juga ya. Oke. Nah ini sebenarnya visualisasi doang ya. Iya. Ini visualisasi doang. Jadi kalau misalkan apa? Kalau misalkan ini A, kita kalau A kuadrat itu sebenarnya kan A kali A ya. Iya, A Kak. kali A Aku itu ya. kesan sama aja kayak persegi ya, luas persegi ya. Iya. Persegi itu kalau misalnya sisinya A, luasnya apa? Luas. Luas persegi, Kalau sisi kali sisi sisi ya. ya, Berarti kalau sisinya A berarti A kali A ya, Kak. betul A kali A sama dengan A kuadrat. Jadi ini Kuadrat. luasnya itu adalah A kuadrat ya. Nah, cara Iya. orang zaman dulu membayangkan A kuadrat itu ya sebuah persegi yang sisinya A Radit gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita gambar, kita arsir, ini adalah luasnya ya. Jadi A kuadrat itu bentuknya seperti ini. Luas dari segitiga dengan sisi A kuadrat. Dengan sisi A ya. Terus Iya, ini Kak. eh Yang B-nya juga ya, Kak. B-nya juga dikuadratkan membentuk sebuah persegi ya. Gitu. Iya. Nah, ini kalau kamu jumlahin sisi ini sebenarnya visualisasi ya. Jadi ini agak Iya. susah kalau diterapin. Jadi gini, kalau misalkan kotak yang A ini kalau kita tambah dengan kotak yang B, ini kita gabungin ya. Dua ini kita gabungin akan menghasilkan pas yaitu persegi luasnya sama dengan persegi yang ini gitu ya. Jadi hasilnya itu bakal pas banget sama luas kotak yang C ini gitu. Jadi kotak A dan kotak B kalau kita jumlahkan, kita gabung, hasilnya bakal memenuhi persegi yang C gitu. Oke? Yang C itu lebih gede ya, Kak. Kayak lebih gede Kenapa? gitu ya. Yang kotak C itu kayak lebih gede gitu berarti ya, Kak. Kotak ini lebih gede ya. Jadi kalau A ini kita gabung-gabungin, kita masukin ke C itu bakal pas gitu ya. Oke? Oke, Kak. Ya.
Oke. Gitu ya, itu ini sebenarnya visualisasi doang ya dari teorema Iya. Pythagoras gitu. Terus ada triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini apa ya? Dia tuh kayak semacam angka apa ya? Angka yang udah pasti gitu ya. Angka yang udah pasti. Misalkan gini. Ini ya. Jadi maksudnya 3, 4, 5 di sini apa? Jadi kalau misalkan ada angka 3, 4, 5 nih, misalkan ada angka 3, 4, 5, artinya gini, ini tiganya ini sisi tegak, 3 dan 4-nya ini sisi tegak, Iya. ini sisi tegak, berarti 5-nya sisi apa? Sisi miring, Kak. Betul, ya, sisi tegak, yang 5 ini, karena sisi miring itu selalu paling apa dia Selalu dibanding yang paling lain? paling besar ya, Kak? Betul, paling besar ya. Sisi miring itu dia paling besar, paling panjang ya, gitu. Iya. Jadi kalau kita gambarin segitiganya, segitiga siku-sikunya, ini berarti depan ya. Eh, Sorry. Eh eh, depan tuh yang bawah ya, Kak? depan tuh sebenarnya tergantung sudutnya. Misalkan nanti sebenarnya tapi itu nanti sih. Ini misalkan alpanya. Kalau ini alpa, berarti depannya itu yang ini ya, yang ini. Ini depannya. Oh, Kalau misalkan sudutnya di atas, berarti yang jadi depan yang bawah, Kak. yang bawah gitu. Karena di depan itu maksudnya depan sudutnya ya. Depan sudut alfanya gitu. Oke? Oh, iya. Paham ya? Alfa itu Tapi sudut ya, Kak? apa? Alfa itu berarti sudut ya? Untuk Ya, jarak sudut. ya kalau yang ini sudut ya yang barusan. Kalau Ya, yang Kak. Pitagoras, tapi yang kalau Pitagoras dia masih Iya. belum bahas sudut, Pradit. Oh, Jadi kalau Pitagoras tuh murni angka gitu ya. Jadi angka-angka seperti ini dia itu Pitagoras. Jadi nggak ada sudut kalau Pitagoras gitu ya. Oke, nggak ada sudut alpanya. Jadi dia murni angka. Misalkan ini 3, ini 4, ini 5. Misalkan sisi miringnya 5, berarti miring itu di mana di sini? Miring. miring itu yang di atas ya, Kak? Ya, yang sini ya. Ini miringnya. Berarti Iya, nilainya 5 ya. Ini misalkan 5. 5. 3 dan 4-nya kita bebas mau ditaruh mana aja. Misalkan ini 3, ini 4 ya. Gitu. Apa yang Soalnya belum membuktikan ada kalau ini? sudutnya. Hmm? Soalnya belum ada sudutnya ya, Kak. Jadi bebas. Belum. Betul, belum ada sudutnya ya kalau Pitagoras gitu. Jadi murni angka aja. Nah, apa yang membuktikan ini benar? Hmm. Angka-angka itu benar karena Ini kan C ya. Ini misalkan B, ini A. Masih ingat gak rumus yang tadi antara C dan A dan B? soalnya apa tuh sisi miringnya paling besar, Kak. Hmm, eh, belum dapat ke situ antara A, B dan C. Ah, beda. Hmm. Tadi kita udah sempat bahas ya. C kuadrat sama dengan Sama dengan akar oh ya A boleh. kuadrat. C sama Nah, dengan itu akar sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, Kak. A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C eh, apa? Kita masukin C-nya berapa? C-nya 5, Kak. C-nya 5. Kita tulis 5 ya. 5 Iya. sama dengan akar dari Akar dari berarti ya dari 3 kuadrat ya. 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat. Berarti 5 sama dengan akar dari 3 kuadrat. Berapa? 3 kuadrat 3 kali 3 ya, Kak. Hmm. Sem 9 9 tambah nambah 12. hmm? 16, Kak. 16. 16 ya. Maka 5 sama dengan akar dari berapa?
Akar dari 25, Kak. 25 ya. Berapa akar 25? Akar 25 tuh 5. 5. Sama nggak? Oh iya sama, Kak. Sama ya. Jadi itulah yang membuktikan bahwa si ini nilainya itu benar pasti segini. Kalau misalkan ada Hmm. di sini 3, di sini 4, maka sisi miringnya 5 gitu ya. Oke? Ya, Kak. Paham ya Radit ya? Oh itu yang Hmm. kalau digabung akan menghasilkan sisi miring itu ya, Kak? Iya betul Radit ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan ini yang tadi gitu ya. Nah, Hmm. Jadi misalkan ini A kuadratnya tadi berapa tadi A-nya? 3 ya. ayat iya. 3 B-nya tadi 4. C-nya berarti Hmm. nanti 5 ya. Iya. Gitu. Iya. Nanti kalau misalnya 3 kuadrat ini luasnya berapa? 9 ya. 9 cm misalkan. Centimeter persegi. Terus yang tadi ini B-nya berapa? 4 kuadrat? 16, 6. Kak. 16 cm persegi. 16 cm persegi ditambah 9 meter persegi jadi berapa? Jadi 25 25 25 meter cm persegi, Kak. persegi ya. 25 cm persegi itu setara dengan yang ini 5 ya. Iya, Yang Kak. luas 5 kali 5 kan berapa? 5 kali 5 cm. 25, Kak. 25 cm persegi gitu ya. Sesuai ya. Jadi kalau misalnya di sini 9, di sini 4, maka ini kalau kita jumlahkan luasnya maka akan menghasilkan 25 cm yang merupakan sisi miring yang ini adalah 25 cm persegi gitu ya. Oke. Ya, Kak. Oke. Mm-mm. Nah, ini boleh berlaku kelipatan ya. Iya. Misalkan ini 345, eh ini kalau kita kali 2, 3-nya dikali 2 jadi 6, 4 dikali 2 jadi Ya. 8, 5 kali 2 jadi 10. Jadi itu berlaku kelipatan ya. Iya. Dikali 3 juga sama, 3 dikali 3 9, 4 kali 3 Iya. 12, 5 11, dikali 3 15. 15. Itu juga berlaku ya. Jadi mau kamu dari 345 ini kalau kamu boleh kalikan berapapun ya. Karena nanti Ya, hasilnya akan tetap sama ya. Misalkan apa? 6 8 10 ya. Artinya apa kalau iya. ada 6 8 10? 6 8 10. Yang paling besar itu sisi miringnya, Kak, ya. Nah, Betul, ini sisi miring ya. Sisi ya. miring. Miring. Yang ini sisi tegaknya ya. Udah. Sisi tegak. Tegak. Artinya kalau kita gambarin di segitiga, sisi miring berarti 10, sisi tegaknya ini bebas ya. 6 sama 8 ini 6, ini 8 misalkan ya. Apa yang ngebuktiin ini benar? Yang tentu benar yang rumus yang tadi ya. Yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti C-nya sama dengan C-nya tadi apa? C-nya di Yaitu situ berarti berapa? 10 10 sama dengan akar dari 6 kuadrat plus ditambah 8 kuadrat. Maka 10 sama dengan 10 sama dengan akar dari 36 plus 64, Kak. 64 ya. Maka 10 sama dengan akar berapa? Berarti ditambah 100 ya, Kak? 100, betul ya. Berapa akar 100? 10, Kak. 10. Sama nggak? Sama-sama. Sama ya. Jadi ini kalau dikuadratin ya. Ini Ya. 36, ini berapa? Ya, 64 ya. ya, 64. Terus ini kita kuadratin 10. 100 ya? 100. 100. Ini kalau kita jumlahin jadi berapa? Jadi 100, Kak. 100. Sama nggak dengan yang ini? Sama. Sama gitu ya. Oke? Paham ya? Jadi intinya apa? Kalau misalkan ada persegi yang luasnya A ditambah persegi yang luasnya B, kita masukin ke sini dia bakal pas istilahnya ya. Gitu. Dia bakal pas nilainya adalah
C kuadrat gitu. Oke, Radit ya? Gitu. Terus ini tipe kedua itu 5, 12, dan 13. Kamu boleh coba ya. 5, 12, 13 ya. 5, 12, 13. Artinya apa di sini? Yang 13 itu sisi miring, Kak. 13 sisi miring, berarti 12 dan 5 sisi tegaknya ya. Ini 12, Ya. ini 5. Apa yang membuktiin ini benar? Oke, tadi, Kak. Itu Hmm? kalau langsung dikuadratin bisa berarti ya, Kak? Bisa, betul. Misalnya 13 kuadrat sama dengan apa? Bentar, Kak. 13 kuadrat tuh 13. Oh, maksudnya tadi sesuai rumus aja dulu. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Ya, Hmm. Sebenarnya terus boleh mau kamu keluarin. akarin ya. Cuman sama aja kayak gini juga nggak apa-apa ya. Ya, Kak. C kuadrat apa berarti? C kuadrat 13, 13 13 kuadrat. kuadrat sama dengan A kuadrat. Bebas sih Kuadrat tuh A-nya. ya bebas 12 kuadrat aja, Kak. 12 ya. 12 kuadrat ditambah Tambah 5 kuadrat. 5 kuadrat ya. 13 kuadrat kan 169 ya. Ya, 169. 169 sama dengan 12 kuadrat. 12 kali 12, 12. 12 kali 12 ya, Kak. Hmm. Ini, Kak, 144 kalau nggak salah. 144 betul ya. Ditambah 5 kuadrat tuh 25, Kak. 25. Kita jumlahin 144 tambah 25. 4 tambah 5. 9. 9 ya. Kita jumlahin ya satuan dengan satuan 9. 4 dengan 2. Sedangkan tuh 6. 6. 1 kita tulis ya 1. Sama nggak? Sama, Kak. Sama gitu ya. Jadi yang membuktikan ini benar adalah rumus Pitagoras yang ini ya. 7C Iya, kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Berlaku kelipatan nggak ini? berlaku, Kak. Angka-angkanya. Berlaku. Misalkan kita kali 2, ini misalkan 10. Ini 10 misalkan. Berarti yang di sebelah sini berapa? 12 yang berubah menjadi 12 nya berubah jadi 24, Kak. 24. 13-nya berarti jadinya Jadi 20, 26. 26. Kita kali 3 boleh nggak? Kelipatan 3. Boleh, Kak. Boleh. Yang 5 jadi berapa? 5 jadi 15. 15. 12 menjadi Jadi 36, Kak. 36. Yang 13 menjadi Yang 13 tuh jadi 39. 39 gitu ya. Oke, sama nggak? Sama ya? Sama, Kak. Gitu. Jadi kamu boleh buat kelipatan lagi. Nah, ini juga sama. Kamu boleh coba 7, 24, 25 ya. Iya. Terus 8, 15, 17. Eh, Bedanya ini antar tipe itu apa ya, Kak? kenapa? Bedanya Oh, semua tipe itu apa ya, Kak? eh sebenarnya ini cuman apa ya? Kayak nggak semua apa ya? Nggak semua bilangan di dalam segitiga siku-siku itu punya nilai yang bilangan bulat gitu ya. Misalkan kamu nggak bisa naruh satu, misalkan ini satu, maka nanti ini jadi berapa? Ini jadinya akar 2 gitu ya. Akar 2. Ya. Karena kalau kamu jumlahin, ini kan C ya. C. Iya. Berarti C sama dengan akar dari A Akar kuadrat dari plus terus B C kuadrat. kuadrat ya. C sama dengan akar dari berapa? Akar dari 1, Kak. Kuadrat 1 tambah kuadrat. Tambah 1 kuadrat. 1 kuadrat. Berapa 1 kuadrat tambah 1 kuadrat? 1, Kak. Oh, 1. 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 2. Berarti C-nya akar 2. Nah, kalau kamu lihat, bentuknya menjadi bentuk akar. ya, Ya. akar. Nah, eh ini kan nggak masuk bilangan bulat ya. Makanya 1. Sebenarnya boleh kamu tambahin. Ini juga termasuk triple Pitagoras 1, terus 1 dan akar 2. Cuman yang dimaksud triple Pitagoras itu ketika bilangannya itu bilangan asli. Asli ya. Dan Yang nggak ada bentuk akar, nggak ada koma-komaan gitu ya. Oke. Jadi ini ketika
ini adalah angka-angka yang apa ya? Angka-angka spesial. Angka-angka spesial sebenarnya ya aku bisa bilang ya. Jadi ini angka-angka ini memenuhi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Iya, Oke. Kak. Kalau kamu nanya bedanya apa, ya Ya ada, Kak. sebenarnya angka-angka ini dapat dari hasil coba-coba, Radit, Oh, gitu ya. Kamu nyobain segitiga misalkan ya, panjang sisinya iya. satu, panjang sisinya satunya dua, kamu nanti dapat di sini yaitu akar 3 gitu ya. Oh, tiga. Iya. Akar 5 ya, sorry, akar 5 gitu ya. Iya. Cuman ini kan nggak apa, bukan bilangan asli ya. Jadi ini nggak kita gunakan gitu ya. Oke. Terus jadi Pitagoras itu kayak lagi nyoba-nyoba sebenarnya. Misalkan ini 3, ini 4, dapatlah ini 5. Ini kan semuanya bilangan asli ya, Radit ya. Makanya Iya, dia bilang gunakan itu ya. Terus tadi 5, 12, 13. Ini juga bilangan asli. Dia dapat angka ini dari hasil nyoba-nyoba. Ternyata bilangan-bilangan inilah yang memenuhi apa? Memenuhi Pitagoras. Pitagoras gitu ya. Oke, Oke, Kak. paham ya? Jadi yang tadi kamu tanya apa bedanya? Sebenarnya mereka berbeda, Radit, gitu ya. Mereka digunakan kalau soalnya menggunakan ini ya berarti makanya yang ini gitu ya. Cuman Hmm. keempat tipe ini kamu sebisa mungkin hafal aja sebenarnya ya. Gitu. Aku nggak tahu Hmm. cara ngapalinnya ya. Cuman Hmm. intinya kamu perlu hafalin juga. Atau sebenarnya nggak perlu kamu hafalin juga nggak apa-apa sih. Kamu boleh kayak apa ya? Ya kamu harus menggunakan triple Pythagoras tadi gitu ya. Misalkan Gue di nyoba soal, aja. di soal gini misalkan di soal gini. Diketahui ini 13, ini 12. Kamu kan berarti harus nyari ini gimana? Mencari nilai A-nya misalkan ini rumusnya. Berarti bentar akhirnya dikurang ya, Kak, berarti? Betul, nanti dikurang ya. Sisi miring Iya. dikurangi sisi tegak ya. Iya. Betul gak? Iya. Berarti akar Akar, akar dari 13 kuadrat dikurang dikurangi 12 kuadrat, Kak. 12 kuadrat. Berapa A-nya berarti akar 13 kuadrat. 13 kuadrat tuh yang tadi, Kak, 169. 169 dikurangi Dikurangi 12 kuadrat tuh 144 tadi. 144 ya. Maka A-nya akar dari kita hitung ya. 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4, 6, Kak. 5, 5. 5 ya. Betul, 5. 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 tuh 2, Kak. 2. Akar 25. Berapa? Akar 25 tuh 5, Kak. 5. Ya. Berarti A-nya di sini berapa? Berarti hanya tuh 5 ya? 5. Gitu ya. Eh di sini kita nggak ngapalin ya. Ya, Cuman kita jadinya apa di sini? Kita harus ngitung ya. Betul nggak? iya, betul, Kak. Padahal kalau kita lihat di tabel, kalau kita ketemu angka 12 dan 13, berarti salah satu sisinya Iya, berapa? statusnya itu 5. 5, betul. Bayangin kalau kita nggak ngapalin sama kita ngitung-ngitung. Kira-kira lebih cepat yang mana? Lebih cepat ngitung itu, Kak. Hmm? Sebenarnya ngitung ya sih Iya cepat. sih, Cuman lebih cepat lagi kalau kita udah hafal ya, hafal. Radit ya. Kalau udah Hafal. hafal, kalau udah hafal 5, 12, 13, kita langsung tahu, oh, yang kosong tuh berarti 5, berarti kita temu jawabannya itu 5 gitu ya. Oke? Ya, oke, Kak. Paham ya? Gitu ya. Oke. Tapi ini sebenarnya eh ya Pitagoras ini kayak penting gak penting lah ya dalam trigonometri. Soalnya sepengalaman aku sih apa ya? Kita bisa lebih fokus ke trigonometrinya sih daripada ke Pitagorasnya gitu ya. Oke? Iya, oke, Hmm, Kak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke trigonometri ya. Trigonometri. Oke.
eh jadi trigonometri. Trigonometri itu kan berasal dari kata Yunani ya, yang artinya apa namanya? Segitiga dan metron yaitu ukuran. Jadi intinya kita kayak lagi apa? Mengukur belajar mengukur segitiga ya, gitu. Jadi dia ilmu ukur sudut atau ilmu ukur segitiga. Jadi sebenarnya zaman dulu tuh ilmu ini dipakai buat ilmuwan atau astronot buat memprediksi gerak benda di langit sama posisi bintang gitu ya. Jadi kalau misalkan eh trigonometri itu dipakai di ya itu kayak astronomi sama ilmuwan gitu ya. Nah, sekarang ada 3 konsep dasar trigonometri ya, yaitu ada sudut, ada Hmm. lingkaran, sama segitiga siku-siku. Jadi kita bakal fokus di 3 hal ini. Pertama sudut, kedua lingkaran, dan yang ketiga segitiga siku-siku gitu ya. Oke. Terus kita masuk ke perbandingan trigonometri ya. Nah, di sini maksudnya perbandingan trigonometri ini penting ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ada segitiga yang numpuk-numpuk ya. Iya, Ada yang yang ngumpul. numpuk-numpuk ya. eh Kamu lihat segitiga yang aku kasih warna merah, yang kecil ya berarti ya, Iya, sama yang besar. Nah, eh meskipun yang ini ya kayak kecil, ya, tapi perbandingan sisi ini nggak kelihatan ya warnanya ya sebentar. ya, Ini, nah ini kalau misalkan kamu perhatiin, ya, ya, ini kan ada yang warna merah, ada yang warna biru ya. iya, ya kak. Antara yang warna merah ini bagian si tingginya, ini kalau kita bandingkan dengan sisi miringnya, itu sama aja kayak perbandingan antara sisi panjang yang ini dari C ke Iya, A dibanding dengan C ke B gitu ya. iya, Jadi meskipun segitiga kecil itu eh segitiga atau raksasa, selama sudutnya yang ini, sudut yang ininya masih sama, maka oh, perbandingan sisi-sisinya itu selalu sama. Itulah konsep trigonometrinya ya. Itu. oh ya kak. Nah, ini ya. Jadi yang kecil itu ini ya. FC, Iya, FCG ya di sini ya. Ini kalau misalkan iya, merahnya kita pindahin, ini yang merahnya kita pindahin itu sama aja kayak yang ini ya, gitu. iya. Terus yang gede ini sama aja kayak yang CAB ya, segitiga CAB gitu. Oke? Oh ya, Nah, misalkan tadi ya, tadi kan kita udah tahu ya, 3 4 5 ya, masih inget gak? Segitiga 3 4 5. masih Nah, kak yang Pitagoras ya kak. Pitagoras betul. Ini 3, ini 4. Berarti sisi miringnya berarti 5 ya. 5, Eh, 5 sama. betul. 5, 5, 4 sama 3 ya. Terus kalau misalkan kita perbesar 2 kali lipat, ini ya. Atau kalau aku ubah berapa ya? Ya 2 kali lipat. Berarti gimana? 2 kali lipat dari ini. Berarti di kuadratin ya kak? Mm, Oh, bukan. Tadi kan Gimana? 3 4 5 ya. Berarti di Iya, sini kalau kita kali 2, tiganya. ini jadi 9 ya kak? Oh, kali 2. Apa jadi 6? Jadi 6 kak, jadi 6. Nah, betul ya. Jadi ini 6. Terus yang empatnya menjadi Berarti itu jadi 8, 8. Limanya menjadi jadi 10 10 ya. kak. Nah, sekarang kalau aku bikin perbesar lagi. Misalkan dikali 5. Coba ya. Kita kali Ya, 5. kali 5. Kalau dikali 5 gimana? Berarti Yang 3 tiganya menjadi itu jadi 15 kak. 15. Empatnya menjadi 4 menjadi 20, 20. Yang miring itu menjadi 25 kak. 25 ya. Gitu. Nah, apa yang dimaksud tadi? Coba kamu perhatiin. Mereka beda jauh nggak?
Beda Kak, beda Beda jauh. sama Tapi apa yang yang jauh. membuat mereka sama? Yang membuat sama ya, Kak. Hmm, Kata kuncinya di perbandingan. Perbandingan mereka itu sama. Ya, misalkan Iya, 5, yang ini 5 kan ya? iya, 5, panjangnya 5. Berarti 5 per, ini panjangnya 5, terus ini 4 ya. Berarti iya. perbandingannya apa? Boleh kita tulis 5 per, 5/4 perbandingannya ya, Kak. per 4 gitu ya. Terus yang ini panjangnya berapa? 25. 25. Yang bawahnya Ya, pokoknya 20, Kak. 20. Berarti kita bisa tulis seperti apa? 25/20 ya, Kak, berarti. 25 per 20. Kalau kamu sederhanakan, 25 per 20 itu Iya, sederhananya berapa? Bagi lima berapa? per 4 Kak. Tadi. Betul. Ya, dibagi 5 ya masing-masing ya. Menjadi 5 per 4. Perbandingan 4. mereka sama nggak jadinya? Sama, Kak. Sama. Sama gitu ya. Jadi sepanjang apapun mereka, selama sudutnya sama ya. Sebenarnya ini ada tambahan sudutnya A, alfa. Ini sudut alfa, misalkan sama-sama sudutnya. Maka perbandingan mereka sama, tetap. Gitu ya. Iya, Nah, inilah iya, yang Kak. disebut dengan pengukuran segitiga trigonometri gitu ya. Iya, Nah, iya. kenapa aku penting ngejelasin ini? Karena dari sini, disinilah asal muasal dari kata-kata sin, cos, dan tangen. Ya, Nah, gitu. iya, Sin, cos, tangen itu ya sama aja kayak perbandingan ini. Ini kita lagi membahas sin sebenarnya ya. Ini iya. sin itu perbandingan antara cos, samping dan miringnya gitu ya. Jadi ini perbandingan cosnya ya, gitu. Oke, jadi sin kostan itu diambil dari sini perbandingan dari suatu sisi dengan sisi lainnya, Radit, gitu ya. Oke. Ya, Oh, oke. kalau di sekolah udah sampai mana? Baru nyampe yang perbandingan ini sih, Kak, sebenarnya. Oke Tadi. ya. Ya, jadi perbandingan perbandingan ini penting untuk nanti kita ke sin kostan ya, gitu, Iya. Radit. Oke. Oke, Kak. Ya. Nah, ini tangan ya. Sekarang kita akan bahas. Sebenarnya biasanya mulainya dari sin sih. Cuman nggak apa-apa kita mulai Yang, dari tangan ya. Nah, yang AB tan AC itu apa? kenapa? Yang AB per AC. Nah, sebelum kayaknya ini terlalu jauh ya. Kita coba bahas dulu dasarnya ya. Oh ya, aku sebenarnya mau bilang trigonometri ini cukup panjang, Radit ya, pembahasannya. Iya. Karena dia itu penerapannya banyak banget ya. Nanti ke depannya dia beda sama kayak kemarin-kemarin eksponen, terus apalagi persamaan Pertiga singkat. kuadrat ya. Kalau trigonometri ini dia lebih banyak lagi sebenarnya ya. Ada nanti Lebih limit, kompleks ya. integral. Lebih kompleks betul ya. Gitu. Jadi ini trigonometri ini termasuk penerapannya tuh panjang dan emang berguna banget trigonometri di kehidupan sehari-hari ya. Dan aku boleh bilang trigonometri ini termasuk yang penerapannya tuh paling banyak di kehidupan kita gitu ya. Bahkan di pembuatan bangunan itu menggunakan trigonometri gitu, Radit ya. Oke? Oke, oke. Ya. Jadi ini trigonometri ini wajib wajib paham ya gitu. Iya. Oke, kita mulai dari ini ya, segitiga siku-siku. Nah, ini putus-putus. Nah, ini ya, segitiga siku ya. Nah, segitiga siku-siku, kalau kita misalkan bagian ini kita sebut apa berarti? Yang ini Sisi miring nggak? sisi miring, betul ya. Sisi miring. Miring. Terus yang bagian ini misalkan alfa ya. Oh ya, dalam segitiga siku-siku kalau trigonometri kita harus tahu nih alfanya di sebelah mana ya.
Bisa aja alfanya di Ya. sebelah sini, bisa aja alfanya di sebelah atas sini ya. Jadi harus ditandain mana alfanya ya. Oh ya, kalau di sekolah pakai apa? Alfa, theta, Alfa Kak. Tadi alfa. apa ya? Karena nanti ada juga theta. Theta itu simbolnya gini ya. Set gitu. Ini theta ya. Theta, ini alfa. Sebenarnya ini nggak penting sih ya. Intinya ini cuma simbol. Ini beta ya. Tapi itu Gitu. sebenarnya sama apa beda Kak? Sama. Oh, Ini buat ngebedain aja. Buat ngebedain sudut. Jadi penamaan sudut itu umumnya menggunakan simbol ini ya. Bisa theta, bisa alfa, bisa beta ya. Cuma yang sering dipakai itu yang ini. Alfa sama theta biasanya. Gitu ya. ya, Kak. Kita gunakan alfa aja ya. Itu sebenarnya penamaan sudutnya bebas sih ya. Suka-suka yang bikin sih. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Radit ya. Ya. Setelah kita tahu miring, di sini kita udah nandain alfanya. Nanti ada namanya depan, ada namanya samping. Apa perbedaan antara depan sama samping? Jadi depan itu intinya sesuai namanya depan. Artinya dia berada di depan mana? Di depan alfa Kak. Di depan Artinya. alfa. Berarti di sebelah yang sini ya, yang tegak ini ya. Gitu. Ya. Berarti ini adalah sisi Sisi depan. Kenapa depan. dia disebut sisi depan? Karena Karena dia di depan alfa Kak. depan alfa ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada, wah ini depannya alfa, wah berarti seberangnya depannya alfa itu berarti kita sebut depan gitu ya. Nah Ya. sekarang satu lagi samping. Kenapa dia disebut samping? Karena sama juga Kak. Di sampingnya alfa berarti ya. Betul, karena dia di samping sudut alfa. Alfa. Sebenarnya samping sudut alfa itu ada dua. Ada sini sama yang ini miring. Ya. eh Cuman karena itu miring ya Kak. nah, tapi karena ini udah dikasih slot buat miring ya. Jadi Iya. sampingnya berarti yang ini gitu ya. Oke? Oke Kak. Jadi kalau misalnya kamu oh ya tahu miringnya dari mana? Berarti biasanya ada simbol ini. Ini kan tegak ya. Iya Artinya Kak. sebenarnya itu miring Oh. ya. Gitu. Miring. Karena nanti kalau misalnya bentuknya gini nanti kamu pusing ya. Ntar ini aku misalkan ini putus-putus. Ntar ya. Yang simbol kotak tadi tuh berarti buat yang tegak ya Kak? Yang Yang simbol kotak di pojok tadi. ya buat yang tegak. Kalau ini tuh tegak, ini tegak gitu ya. Jadi kalau misalkan Hmm. aku ganti bentuknya gini, ya artinya miringnya yang mana? Kalau yang Miringnya. itu alfa apa alfa Kak? Oh, belum terlalu ini sih. Cuman nggak apa-apa aku misalkan alfa ya. Alfa. Berarti mana nih depannya? Oh, depannya berarti yang sebelah kanan bukan Kak? Betul ya. Ini depannya Ya. ya. Ini di depannya. Nah, masalahnya gini. Mana samping? Apakah yang ini atau yang ini? Nah iya Kak. Yang Soalnya atas atau yang bawah? kalau menurut aku yang bawah Kak. Hmm, Enggak ya, terbalik soalnya ya. di situ ada kotaknya ya. Iya, jadi samping itu ada di kotaknya ya. Atau kalau kamu bayangin lebih panjang yang ini atau yang ini? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah Kak. Yang bawah ya. Kalau misalkan itu lebih panjang, artinya itu sisi apa kalau paling panjang? Sisi miring berarti ya. Sisi miring ya, gitu. Oke, berarti sisi sampingnya itu yang atas ya. Ini adalah Iya. samping gitu. Oke, Oke Kak, paham ya? oke. Karena apa? Karena kadang banyak yang ketukar antara samping sama miring, Raditya. Gitu. Iya. Jadi pokoknya gini, intinya miringnya itu adalah bagian yang Lebih bukan panjang tegaknya Kak. ini ya. Berkeseberangan sama yang ini yang tegak apa? Yang kotak-kotak ini dia miringnya ya. Maka sampingnya itu adalah samping
Atau intinya gini, depannya itu pertama pasti yang paling gampang itu depan ya, depan sudut Ya, alfa. Antara miring dan samping, kamu tinggal tentuin mana yang ada kotak, disitulah ada sampingnya ya. Oke? samping. Oh, Mana yang itu ada kotaknya, berarti di situ sampingnya ya. Paham ya? enggak. Hmm. Oke. Jadi pertama-tama kamu tentuin dulu depannya ya. Iya, Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbandingan ya. Perbandingan. Kita mulai dari apa? Sin ya. Dari sin. ya, Nanti ada sin, ada cos, ada tangan ya. ya. Tangan. Nah, sin itu perbandingan antara depan per miring ya. Per miring ya. Kalau cos itu perbandingan antara samping per miring. Miring. Tangan perbandingan antara Depan depan per per samping ya. samping ya. Gitu. Nah, eh apa? Di sini ada apa ya? Ada trik yang udah populer namanya sindemi, kosami, tandesa. Itu udah apa? Yang selalu apa ya? Bahkan aku juga gampang ngapalin si ini ya. Yang bikin aku gampang ngapalin ini, rumus ini adalah yaitu sindemi, kosami, tandesa. Ya. Jadi ada cara penghafalan seperti itu Raditya. Ya, Kak. Sindemi, kosami, desa ya. Gitu. Jadi kalau misalkan apa cara ngapalinnya ya seperti ini ya, sindemi, kosami, desa. Kamu boleh hafalin ini juga ya. Ya. Sindemi, kosami, desa gitu. Oke? Oke, sekarang nanti kamu bakal udah lumayan paham sama yang ini ya. Iya. Oh, ya Nih. kayak. eh kita mulai dari tan ya. Masih ingat tan itu? Sindemi, kosami, tan. Desa, Kak. Tan desa. Betul. Tan sama dengan desa ya. Depan per Ya. Depan per samping. depan per samping ya. Depan per samping. Per samping. Nah, ini sebenarnya ada sedikit apa ya? Ada sedikit kekurangan di sini ya. Karena di sini ada tan theta ya. Tan Iya, theta. desa. Tan theta di sini nggak ada dijelasin di sini tetanya yang mana ya. Dan pas aku Iya. lihat-lihat lagi, ternyata tetanya itu ada di sini. Radit ya. Ini tetanya ya. Biar aku benerin dikit di sini. Tetanya itu ada di atas. Gitu ya. Sekarang coba kita masukin. Ini ke segitiga siku-siku ya. Siku. Iya. Pertama, identifikasi dulu. Mana depan? Depan tuh pasti yang di antara A dan B-nya, Kak. Betul, ini adalah depan ya. Miring. Iya. Miring tuh yang atas, soalnya lebih panjang, terus nggak ada kotaknya, Kak. Betul ya. Berarti ini miring ya. Ini Iya. miring. Berarti yang ini adalah Samping. samping ya. Samping. Sekarang tadi ada tangan ya. Atau nanti deh kita bahasnya. Kita selesaiin ini dulu ya. Yang ini mana aja? Sama Yang nggak ini dengan yang ini? sama, Kak. Sama ya. Ini sampingnya. Yang ini miringnya. D ke E itu adalah depannya ya. Terus Iya. yang ketiga sama nggak? Sama, Kak. Sama ya. Samping sebelah kiri. Miring sebelah kanan. Depan sebelah bawah gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat tangan. Tadi tangan itu masih ingat Bisa. tandesa ya. Depan per samping. Kalau di sini depan per sampingnya yang mana? Depan Depannya per tuh yang samping. depan per samping, Kak. AB berarti. AB. Betul. Berarti tangan alfa, tangan teta ya. Tangan Ya. tetanya AB AB banding per CA ya, Kak, berarti. betul CA atau AC ya, nggak apa-apa ya. Ya, AC AC. gitu ya. Oke. Kalau yang ini, yang kedua,
Ini nyari tannya juga, Kak. Betul, tannya. Depan Karena per samping. karena tan desa berarti DE ya, Kak. Betul, DE per DE per DC ya. DC. Betul ya. DE per DC. Lalu yang segitiga yang sebelahnya, Yang ini tangannya mana? FG, FG per FG per FC, Kak. FC ya. Per FC. Kita tulis FG per FC ya. FC. Inilah tangan alpha untuk ketiga ini ya. Jadi kalau kamu lihat perbandingan antara ini panjang AB ke sini ya, depan per samping, itu nilainya sama dengan perbandingan CD banding DE. Sama juga Oke. perbandingannya dengan CF dengan FG gitu ya. Ya, Kak. Hmm. Sama kayak tadi, walaupun panjangnya beda ya, panjangnya yang satu gede, yang satu kecil, tapi perbandingan Oh, mereka sama nggak? sama Kalau Kak akhirnya. dibandingin, sama ya, gitu. Ini juga sama nih, AB banding AC, walaupun mereka gede ya, AB, AB mana nih? AB banding AC, Kamu walaupun mereka gede, ternyata sama dengan apa? Kalau di sini, sama FG dengan dengan FG per FC, Kak. FC. FG per FC. Sama. FG ini Ya. sama per FC ya, gitu. Oke, Oke, kenapa Kak. mereka sama? Apa yang membuat mereka sama? Padahal mereka ukurannya beda jauh. Ini ya, Kak. Kan tadi depan miring. Nah, yang depan Hmm, miringnya itu, Kak. Depan betul. samping maksudnya. Depan Depan sampingnya samping. ya. Ya. Betul. Jadi itulah yang membuat mereka sama. Depannya sama, perbandingannya ya lebih tepatnya ya. Ya. Perbandingannya itu sama ya. Di sini 5/4, di sini 25/20. Tapi pas kita perkecil jadi 5/4 juga ujung-ujungnya gitu ya. Perbandingannya Ya. yang sama ya. Ini kita sama nggak? Ini yang dimaksud dengan di sini ya. AB banding AC, AB banding AC, terus DE banding CE, DE banding DC, FG banding FC. Ini yang dimaksud ya, Radit Ya. ya, gitu. Oke. Oh gitu ya. Hmm. Oh, itu perbandingan. Ya, perbandingannya ya. Perbandingannya yang sama, bukan ukurannya ya. Ingat ya, Iya. perbandingan yang sama bukan ukurannya. Gitu. Terus sin. Sin masih ingat? Ini masih ingat, Kak. Itu depan Hmm? miring kalau nggak salah. Betul ya. Depan per miring ya. Depan per. Ya. Sin demi depan per miring ya. Per miring. Artinya kalau kita tulis sinnya apa aja di sini? Sin theta. Yang ber Yang Ternyata yang pertama segitiga itu pertama. Depan per miring. depannya itu AB, Kak. AB BA. per. BA aja kali ya, Kak. Oh, Eh, bebas. Sama aja sebenarnya. Mau BA jangan. boleh ya. BA per miringnya Per BC, per BC. BC ya. Gitu. Cuman umumnya tuh kayak biasanya kan A dulu ya. AB dulu. Ya. Jadi di sesuai abjad. Cuman nggak apa-apa sama aja ya Radit ya. Karena Oh iya. ya sama aja ya. BA kita Ya. balik AB sama aja. Jaraknya tetap sama-sama. Misalkan 3 cm tetap aja sama ya. Gitu. Ya. Terus kalau yang di sini Yang sinnya apa? kedua itu sini berarti depannya dulu DE, Kak. DE per. DE per CE berarti ya. Betul. DE per CE ya. CE. Ya. Terus yang ketiga Yang ketiga depan nih per miringnya depannya dulu tuh FG, Kak. FG per FG per CG miringnya. C C ya betul CG ya gitu. Nah, kalau kita lihat sama ya. AB per Sama. BC ya. DE per EC, FG per GC gitu ya. Oke. Ya. Oke, Kak. Buat yang kos, masih ingat kos? Itu samping miring, Kak. Samping Samping per miring ya. per. Gitu. Ya. Samping samping per miring ya. Ya.
miring. Gitu ya. Sampingnya berarti yang di sini. Yang pertama itu Hmm? sampingnya itu CA, Kak. Betul, CA per CA per CB. CB ya. Betul. BC aja ya. BC. Terus yang kedua, Itu CD, Kak. samping Yang pertama. CD per CD per CE. CE ya. CE. Terus yang ketiga, Yang terakhir nih CF, CF per CG, Kak. CG ya. Gitu. Maka di sini ketahui ya, Ya, AC per BC, terus DC per EC ya, FC per GC gitu. Oke? oke, Paham Kak. ya? Antara perbandingan trigonometri gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya lebih ke perbandingannya. Ya, di sini nunjukin intinya nunjukin kalau misalkan panjang yang kecil walaupun mereka ukurannya jauh ya, tapi mereka perbandingan antara ini banding ini sama aja kayak ini banding ini ya yang gedenya gitu. Oke, Radit? Dari yang persamaannya itu ada yang sama itu berarti ya, Kak? Betul. Diukurnya sesuai ya gitu. Iya. Oke. Oh Oke, ya, ini Kak. berlaku kalau misalkan sudutnya sama ya. Misalkan ini Iya. sudutnya sama-sama theta. Kalau misalkan udah bergerak, misalkan ini udah bukan theta lagi, misalkan ini begini ya. Ini kan udah nggak theta lagi ya ukurannya, sama nggak tetanya? Beda, Kak? Beda ya. Ini lebih gede ya si tetanya ya. Iya. Ini kita Lebih sebut gede. alfa. Maka ini nggak bisa kita bandingkan dengan yang ini karena mereka sudutnya beda ya. Beda. Gitu. Tapi kalau sudutnya sama, perbandingannya berarti sama gitu. Hmm. Oke? Oke, Kak. Paham ya Paham. Radit ya? Mm-mm. Nah, ini harusnya Ini sebenarnya ini dulu nih yang duluan. dibahas ya. Sisi miring, Iya. sisi depan, sisi samping, baru kita ke sini tadinya ya. Gitu. Oke? Balik ya kalian. Ini. Ini ditukar ya harusnya ya. Sisi miring, depan, samping. Gitu. Ah, Oke, terus ini apa namanya? Eh penamaannya Kalau ya. yang ini Hmm? boleh bahas pas selanjutnya aja nggak, Kak? Oh, boleh Radit. Oke ya. Udah lopek, Kak. Hmm. Oke Radit. Ini nanti aku kirim ya catatannya Oke, ya. Kak. Hmm. Besok bisa nggak, Kak, kalau Sampai besok? besok bisa. Jam berapa tuh, Kak? 7 kayaknya Radit. 7 ya? Hmm, Boleh jam deh, Kak. 7. Oke ya. Oke Radit. Iya, Gitu Kak. ya. Oke. Makasih ya Radit ya. Ya, Kak. Makasih banyak ya, Oke. Kak. Sama-sama Radit. Dadah. Sampai besok ya Radit ya. Ya, Kak. Oke. Dadah.